Ya, maklum dikit dong kalau mereka. Di mana dalam videonya, Donditan membuktikan dengan ayat Alkitab di mana Yesus bisa merubah rupa. Dari situ dia ingin mencocokkan dengan ayat yang ada dalam kitab sucinya, yang mana Isa diserupakan dengan orang lain. Jadi, dia sedang menggiring opini bahwa Yesus bisa merubah wajahnya menjadi orang lain. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang pernyataan Donditan. Ya, maklum dikit dong kalau mereka. Di mana dalam videonya, Donditan membuktikan dengan ayat Alkitab di mana Yesus bisa merubah rupa. Dari situ dia ingin mencocokkan dengan ayat yang ada dalam kitab sucinya, yang mana Isa diserupakan dengan orang lain. Jadi, dia sedang menggiring opini bahwa Yesus bisa merubah wajahnya menjadi orang lain. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada kadang? Hah? Ada nggak dia? Ada. Oh, baca boleh. Hah? Merubah muka tuh? Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa. Berubah rupa. Iya, di depan mata mereka. Nah, Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. betul kan? Iya. Yesus berubah muka. Berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pasti tangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain. Orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Donditan menggunakan Matius 17 ayat 2 untuk membenarkan keyakinan dia, yang mana Nabi Isa diserupakan wajahnya dengan orang lain, sehingga orang lain itu yang ditangkap menggantinya Nabi Isa. Padahal, kalau kita lihat kisah dalam Matius 17, Yesus tidak berubah menjadi orang lain. Yesus tetaplah Yesus, hanya penampilannya berubah. Dalam ayat itu mengatakan Yesus berubah rupa, bukan berubah wajah menjadi orang lain. Ayat itu mengatakan, wajah dan pakaian Yesus yang sebelumnya tidak bercahaya sekarang menjadi bercahaya. Bukti bahwa Yesus tidak berubah wajah menjadi orang lain, di mana para murid masih mengenal dia sebagai Yesus. Jika Yesus merubah mukanya menjadi orang lain, tentu saja para murid tidak dapat mengenal dia. Mari kita baca sekali lagi ayatnya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Teman-teman perhatikan, wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Apakah dia menjadi orang lain? Tentu saja tidak. Buktinya pada Matius 17 ayat 4 mengatakan, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalau Yesus berubah rupa menjadi orang lain, lalu kenapa Petrus masih mengenali bahwa itu Yesus? Terbukti, Yesus hanya berubah penampilan. Lucunya, ketika Donditan ditanya oleh calon mualaf, Yesus berubah rupa menjadi siapa? Donditan kelabakan menjawabnya. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyaliban itu kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan, melainkan yang disalib adalah yang diserupakan.
Donde Tan memaksakan keyakinannya agar disetujui oleh Alkitab. Padahal jika kita mengikuti logika saudara Muslim, di mana mereka sering mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di salib itu tidak adil, masakan Yesus yang harus mati untuk menjadi tebusan bagi manusia? Justru kisah penyelamatan Isa dalam perspektif Quran sepakat dengan konsep kekristenan. Karena, untuk menyelamatkan Isa, orang lain yang menggantikan posisi Isa. Gantinya Isa yang mati, akhirnya orang lain yang mati. Lalu, apa bedanya dengan konsep kekristenan, yang seharusnya manusia yang mati? Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Sebenarnya kalau kita baca surah 4 ayat 157 tersirat konsep korban pengganti di sana. Ngomong-ngomong, bukankah si Donditan ini yang mengatakan hal sebagai berikut? Karena kan gini, Bang Abdel. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam kan. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Kok dia berani-beraninya menafsirkan kitab suci orang lain? Oh iya ya, saya lupa. Ya, maklum dikit dong kalau mereka. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Ya, kita dengarkan pernyataan Donditan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul gitu kan. Katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata gitu. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata gitu. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis?